Perkenalkan, kami dari kelompok 4B dan kami berasal dari kelas 28. Ini kami akan mempresentasikan atau membuat video tentang RBL yang berjudul penerapan hukum Bernoulli pada pipa venturimeter tanpa manometer. Perkenalkan, nama saya Bayu Fadil Anjari dengan NIM 20190052. Saya Fahid dengan NIM 120400030. Saya Misbah Sabhan Zaib dengan NIM 1201730. Saya Andi Kartika Putri dengan NIM 120400025. Saya Anggunesa Putri dengan NIM 120190055. Dan kami di sini memiliki satu anggota kelompok lagi yang bernama Leonard Simbolon. Namun teman kami ini sedang berada di luar jangkauan internet, jadi tidak dapat menghadiri pembuatan video sekarang. Pengertian pipa venturimeter tanpa manometer. Venturimeter tanpa manometer adalah sebuah venturimeter untuk digunakan untuk mengukur kelajuan aliran dalam sebuah pipa untuk menentukan kelakuan V1 dinyatakan dalam besaran luas penampang A1 dan A2 serta perbandingan ketinggian zat cair dalam kedua tabung vertikal H. Di sini ada contoh gambar dari pipa venturimeter tanpa manometer. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa bagian-bagian dari pipa venturimeter tanpa manometer ini. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama bagian konvergen, yang kedua bagian trot atau leher, dan yang ketiga bagian divergen. Bagian konvergen adalah bagian yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan aliran fluida dan menurunkan tekanan statiknya. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu bagian inlet yang berbentuk lurus dengan diameter yang sama seperti diameter pipa atau cerobong aliran. Yang kedua ada bagian inlet cone. Bagian ini berbentuk seperti kerucut yang berfungsi untuk menaikkan tekanan fluida. Yang kedua ada trot atau leher. Bagian ini merupakan tempat pengambilan beda tekanan akhir. Bagian ini berbentuk bulat dan bulat datar. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengurangi atau menambah kecepatan dari aliran yang keluar dari inlet cone. Dan yang terakhir ada bagian divergen. Bagian ini berbentuk kerucut di mana bagian kecil berada pada leher dan pada outlet cone ini tekanan kembali normal. Dan bagian outlet cone ini berbentuk lurus dengan diameter sama seperti diameter pipa atau cerobong aliran. Adapun kelebihan dari pipa venturimeter tanpa manometer adalah: yang pertama, mempunyai penurunan tekanan lebih kecil. Yang kedua, dapat mengukur debit besar. Yang ketiga, kecil kemungkinan tersumbat kotoran. Dan yang terakhir, dapat mengukur cairan yang mengandung endapan. Kekurangan pipa venturimeter tanpa manometer. Dari segi biaya lebih mahal, sulit dalam pemasangan pipa venturimeter tanpa manometer, tidak tersedia pipa di bawah 6 inch. Jadi kesimpulannya adalah pipa ini dapat digunakan untuk mengukur kelajuan aliran air dengan debit yang besar. Pipa ini juga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian konvergen, leher, dan divergen. Serta alat ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya dapat mengukur suatu cairan yang mengandung endapan. Dan alat ini juga memiliki beberapa kekurangan, salah satunya dari segi biaya yang mahal jika ingin membuat alat tersebut. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.